إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من البدع ومن النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur yang paling dalam dari hati yang ikhlas kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci, Allah yang maha besar atas segala karunia, hidayah dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita semua, seperti halnya nikmat kesehatan, nikmat aman, keamanan, rizki yang barakah dan lain sebagainya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga, sahabat dan segenap kaum muslimin yang senantiasa istiqamah berdiri tegak di atas sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi perbuatan kezaliman serta kemaksiatan. Sungguh ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala akan membawa kepada bentuk kebahagiaan dan keberuntungan, sedangkan kemaksiatan, kezaliman, lebih-lebih kesyirikan akan menyeret pelakunya kepada bentuk kehinaan dan kehancuran serta kebinasaan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah,
A'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang mulia ini, izinkan kami selaku khatib menyampaikan sedikit nasihat terkait hikmah peristiwa di alam kubur. Terkait hikmah peristiwa di alam kubur. Allah Jalla wa Ala firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa akan merasakan maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan amalanmu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surah Al-Imran ayat 185. Ikhwan fillah, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala menggambarkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185 tersebut kepada seluruh makhluk bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah Jalla wa Ala yang maha hidup tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat, semua akan merasakan kematian. Kematian merupakan hakikat yang menakutkan jamaah. Kematian akan mendatangi seluruh orang yang hidup, dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan takdir, ketetapan dari Allah Jalla wa Ala. Ini adalah hakikat yang sudah diketahui. Maka sepantasnya kita persiapkan diri untuk menghadapinya dengan iman yang murni dan amal soleh yang makbulah. Ikhwan fillah, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu dalam khutbah Jumat insyaallah akan kami sampaikan beberapa kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam kubur yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis secara berkala, sehingga menjadikan kita lebih waspada dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar selamat di alam kubur. Ikhwan fillah, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat Hanif radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Kana Utsman idza waqafa ala qabrin baqa hatta yabullal khiyatahu faqila lahu tudkal jannah wan
fala tabki wa tabki min hada faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah wa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu mandaran qattun illa al-qabru afdahu minhu. Kana Utsmanu, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan beliau menangis. Naam, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini, yakni melihat kubur. Mengapa demikian? Beliau sesungguhnya radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari kuburnya, maka selamatlah setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah. Barakallahu fiikum. Ikhwani fillah, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alam kubur sangat ngeri dan menakutkan karena fase setelah kubur lebih mudah lagi bagi yang selamat. Maka ketika melihat surga dan disiapkan Allah Jalla wa Ala dalam kuburannya, seorang mukmin mengatakan, ya Rabb, segerakanlah kiamat agar aku kembali ke keluarga dan hartaku. Sebaliknya orang-orang kafir ketika melihat azab pedih yang disiapkan oleh Allah Jalla wa Ala baginya, ia berseru, ya Rabb, jangan engkau datangkan kiamat, karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksaannya dan lebih menakutkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikr hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tifani fidin, a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala
Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling cerdas, wahai kaum muslimin, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Kematian jamaah adalah memutuskan berbagai kenikmatan. Marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.